Introduction pengantar tentang bidang medis dan penggunaan AI. Bidang medis telah mengalami informasi yang signifikan dengan masuknya kecerdasan buatan AI. AI berperan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai aplikasi, termasuk diagnosis penyakit, pengobatan yang dipersonalisasi, dan manajemen data klinis. Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan analisis data besar, AI dapat mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, membantu dokter membuat keputusan yang lebih tepat dan juga cepat. Untuk contoh aplikasi AI pada bidang medis itu yang pertama ada diagnosis, yaitu AI dapat menganalisis hasil pencitraan medis seperti X-ray dan MRI untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Yang kedua ada telemedicine, yaitu menggunakan chatbot dan asisten virtual untuk memberikan konsultasi awal kepada pasien. Yang ketiga itu ada manajemen data, yaitu mengolah data pasien secara efisien untuk meningkatkan catatan kesehatan elektronik dan memprediksi hasil perawatan. Ya, dan selanjutnya saya akan membahas mengenai problem statement dalam penerapan kecerdasan buatan di bidang medis. Bidang medis telah mengalami transformasi besar dengan kehadiran AI atau kecerdasan buatan. Nah, AI punya peran penting dalam diagnosis penyakit. Gak cuma itu, tapi juga pengobatan yang bisa dipersonalisasi dan manajemen data klinis. Namun, meskipun teknologi terus berkembang, ada beberapa tantangan yang signifikan yang perlu diatasi. Satu, keterbatasan dalam diagnosis. Karena masih banyak penyakit yang perlu waktu lama untuk diagnosis yang dapat merugikan pasien. Kemudian yang kedua, keterjangkauan layanan kesehatan. Terutama di daerah terpencil atau 3T, akses ke layanan kesehatan itu masih sangat sulit. Yang ketiga yaitu overload data. Dengan meningkatnya volume data medis, profesional kesehatan itu seringkali kesulitan untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Kemudian mengapa sih kita ini butuh AI? Karena semua tantangan tadi ada kebutuhan mendesak untuk teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam diagnosis. AI dengan algoritma pembelajaran mesin mampu cepat menganalisis data dan mengenali pola yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Salah satu contoh implementasi AI yang berhasil adalah dalam diagnosis gambar medis. Dengan menggunakan teknik deep learning, AI dapat menganalisis hasil penceritaan medis seperti X-ray dan MRI untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Dalam penelitian, AI mampu mencapai akurasi yang setara dengan atau bahkan lebih baik dengan dokter dalam mendeteksi beberapa kondisi kesehatan. Dengan semua masalah yang ada, penerapan AI atau kecerdasan buatan di bidang medis menjadi solusi potensial untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Pada bagian ini, kami ingin menyampaikan solusi yang kami tawarkan menggunakan teknologi artificial intelligence di bidang medis. Salah satu tantangan terbesar pada layanan kesehatan adalah proses diagnosis yang lambat, tidak merata, dan juga sangat bergantung pada keahlian tenaga medis. Untuk menjawab permasalahan ini, kami mengusulkan pemanfaatan model AI berbasis Convolutional Neural Networks atau CNN, yang dirancang khusus untuk mendeteksi kelainan dari gambar medis seperti X-ray dan MRI. Teknologi ini sudah banyak digunakan secara global untuk mendeteksi berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, pneumonia, bahkan tumor otak. Dengan tingkat akurasi yang tinggi, bukan untuk menggantikan dokter, melainkan hanya sebagai alat bantu untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas diagnosis. Secara teknis, CNN bekerja dengan menganalisis pola-pola pada citra medis. Model ini telah dilatih menggunakan ribuan data gambar sehingga mampu mengenali perbedaan antara kondisi normal dan yang tidak normal. Sebagai contoh, sistem ini dapat digunakan untuk menganalisis hasil X-ray paru-paru dan mengidentifikasi kemungkinan adanya gejala pneumonia dengan cepat. Ini akan sangat membantu dokter dalam mengambil keputusan, terutama di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan tenaga ahli radiologi. Kemudian ada Predictive AI for Early Detection. Selain CNN, kami juga mengusulkan pemanfaatan Predictive AI untuk deteksi dini penyakit dengan mengolah data riwayat kesehatan pasien, seperti hasil laboratorium, gaya hidup, maupun genetik. AI dapat memperkirakan resiko
terjadinya penyakit kronis secara lebih akurat. Hal ini dapat menjadi langkah pencegahan yang sangat penting sehingga pengobatan bisa dilakukan lebih awal dan biaya perawatan bisa lebih ditekan. Model ini juga dapat membantu dokter dalam membuat keputusan berbasis data bukan hanya berdasarkan intuisi klinis semata. Kemudian bagaimana caranya bekerja? Dalam implementasinya, sistem AI dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi rumah sakit atau platform layanan telemedicine. Pasien dapat mengunggah hasil X-ray mereka secara daring, dan sistem AI akan menganalisis serta memberikan rekomendasi awal secara instan. Tenaga medis kemudian dapat menggunakan hasil analisis tersebut sebagai referensi tambahan sebelum memberikan diagnosis akhir. Dengan pendekatan ini, proses diagnosis menjadi lebih cepat, efisien, dan tetap dalam pengawasan dokter profesional. Kemudian dari sisi manfaat, penempatan solusi ini memberikan banyak keuntungan. Pertama, meningkatkan efisiensi layanan medis. Kedua, membantu rumah sakit atau klinik menjangkau lebih banyak pasien, khususnya di daerah terpencil. Dan yang paling utama, mempercepat penanganan pasien sehingga potensi penyembuhan bisa lebih tinggi. Selain itu, pasien juga mendapatkan pengalaman layanan yang lebih praktis karena tidak perlu menunggu lama untuk hasil pemeriksaan awal. Untuk mengukur aktivitas sistem ini, kami mengusulkan beberapa indikator seperti tingkat akurasi diagnosis AI dibandingkan metode konvensional, waktu proses diagnosis, dan tingkat kepuasan pasien serta tenaga medis. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui uji coba terbatas di beberapa fasilitas kesehatan yang memiliki data digital cukup lengkap agar hasilnya bisa dievaluasi secara lebih objektif. Dengan penerapan AI yang baik dan terintegrasi, kami berharap dapat terjadi peningkatan efisiensi waktu hingga 30%, serta pengurangan beban kerja dokter dalam tahap awal diagnosis. Selain itu, dengan akurasi yang lebih baik, risiko kesalahan medis juga dapat ditekan. Secara keseluruhan, kami percaya bahwa solusi ini akan berkontribusi besar dalam menciptakan layanan kesehatan yang lebih cepat, cerdas, dan merata di masa depan. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai penerapan AI di bidang medis adalah bahwa penerapan AI di bidang ini sudah berkembang dengan sangat pesat, terutama dalam diagnosis berbasis citra medis seperti radiologi dan patologi, analisis data genetik, perawatan pasien berbasis prediksi, serta administrasi rumah sakit. Penggunaan AI ini membantu mengurangi beban kerja tenaga kesehatan, terutama dalam tugas-tugas administratif dan monitoring pasien secara real time. AI ini memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mengurangi biaya, dan menyelamatkan nyawa. Namun, penerapan ini tentu saja perlu diiringi dengan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa AI digunakan untuk membantu, bukan untuk menggantikan tenaga medis. Saran dari kelompok kami mengenai penerapan ini adalah 1. Regulasi dan etika penggunaan AI. Regulasi ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa AI di bidang medis diuji secara klinis dan tidak menimbulkan bahaya, serta diawasi oleh lembaga kesehatan yang berwenang. Etika yang tetap harus dijaga seperti keadilan dengan akses layanan tanpa diskriminasi dalam bentuk sara ataupun dalam kondisi ekonomi. Regulasi ini harus mencakup tanggung jawab hukum jika terjadinya kesalahan akibat penggunaan AI. Yang kedua, pelatihan tenaga kesehatan. Baik itu dokter, perawat, ataupun tenaga medis lainnya, tentu saja perlu diberikan pelatihan untuk memahami cara kerja AI yang bertujuan agar mereka tidak mengandalkan hasil AI secara pasif, namun mampu menilai apakah hasil tersebut relevan secara klinis. Pelatihan ini juga akan membangun kepercayaan dan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Dan yang terakhir, adanya transparansi dan keamanan data. Transparansi algoritma yang berarti sistem AI itu mampu menjelaskan bagaimana dan mengapa ia memberikan sebuah rekomendasi medis. Hal ini penting agar dokter dapat memahami dan memverifikasi hasil yang telah diberikan, dan pasien merasa aman karena tahu keputusan medis ini tidak diambil secara otomatis tanpa adanya sebuah alasan. Keamanan data pasien sangat sensitif karena mencakup informasi pribadi yang bersifat sangat-sangat rahasia. Oleh karena itu, sistem AI harus mengikuti standar enkripsi dan penyimpanan data yang ketat. Akses ke data juga harus dibatasi hanya untuk pihak berwenang, serta harus adanya persetujuan oleh pasien sebelum datanya digunakan.
Adapun 3 soal yang diberikan sebagai bahan diskusi, yaitu yang pertama, apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang medis dan bagaimana kelompok Anda melihat solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Dan menurut kelompok kami, tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang medis adalah kurangnya data medis yang berkualitas, terstandarisasi, dan bebas bias, serta minimnya transparansi algoritma. Dan solusi dari kelompok kami adalah menerapkan federated learning untuk menjaga privasi sekaligus memperkaya data, mengembangkan explainable AI agar hasil AI mudah dipahami dokter, melibatkan tenaga medis dalam proses desain dan pengujian sistem, mendorong kolaborasi lintas institusi dan regulasi yang mendukung inovasi. Yang kedua, bagaimana penerapan AI di bidang yang Anda pilih dapat mempengaruhi masa depan, baik secara positif maupun negatif. Menurut kelompok kami, penerapan AI di bidang medis itu memiliki dampak yang sangat besar, baik secara positif maupun negatif. Secara positif, AI dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan seperti penggunaan CNN untuk analisis X-ray ataupun MRI yang mempercepat dan mempermudah diagnosis, termasuk di daerah terpencil. Namun, tantangannya tetap ada, terutama mengenai keamanan data pasien dan etika medis. Perlindungan privasi dan pencegahan bias algoritma sangatlah penting. Meskipun AI sangat membantu, peran tenaga medis tetap tidak tergantikan dalam hal empati dan keputusan klinis. Oleh karena itu, penggunaan AI harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan pelatihan yang memadai. Pertanyaan terakhir, jika Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut di bidang ini, inovasi apa yang akan Anda usulkan? Jelaskan alasan dan manfaat dari inovasi tersebut. Inovasi dari kelompok kami adalah AI klinis prediktif berbasis data real-time yang terintegrasi. Alasannya karena sistem ini memungkinkan deteksi dini resiko seperti sepsis atau gagal jantung sebelum gejalanya memburuk. Manfaat yang didapatkan dari inovasi ini adalah meningkatkan persenan keselamatan pasien, membantu dokter mengambil sebuah keputusan lebih cepat dan akurat, dan mengurangi beban kerja serta biaya perawatan. Sekian dari hasil presentasi kami, terima kasih.